Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 6 Mei 2026. Pada video ini dalam waktu ke depan kita akan melihat kondisi market terkini. Saya akan bahas kondisi IHSG yang masih terpuruk sendiri ketika negara-negara lain sudah bangkit setelah perang mereda. Juga masalah aksi jual asing yang tidak henti-hentinya terjadi di bursa kita. Bagaimana outlook IHSG ke depan. Juga kita akan kupas tuntas tentang rencana akuisisi Goto yang juga buat heboh, yang langsung membuat harga sahamnya turun ke gocap. Gimana prospeknya? Saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari penonton tentang Goto, dan juga kita akan membahas juga saham-saham menarik lainnya. Juga saya akan bahas saham BCA yang jadi saham kesayangan para pahlawan bursa, dan bagaimana prospeknya ke depan setelah harganya terus mencetak level terendahnya dalam beberapa minggu terakhir ini. Seperti itu. Oke, dan semuanya tentunya kita akan bahas dalam kondisi buka mata. Kita akan baca pergerakan bandarnya, kita akan baca pergerakan asing juga. Jujur saya sendiri nggak terlalu banyak trading dalam sebulan terakhir ini, dan kami banyak riset, ada tools-tools baru, peta kepemilikan dan lain-lain. Itu juga akan kita coba kupas di sini untuk punya understanding lebih lagi tentang apa itu saham, apa itu bandar, apa yang bisa menggerakkan harga saham, dan bagaimana tentunya prospek ke depan saham-saham yang kita miliki atau yang kita analisa di sini. Oke, langsung aja sedikit review kondisi IHSG. Hari ini IHSG naik 0,5%. Di kenaikan itu investor lokal masih melakukan pembelian sebesar 483 miliar. Saham-saham yang dibeli investor lokal masih ada BMRI di sini, BBCA masih ada Cuan, PTRO dan BRPT. Nggak seburuk inflow 483 miliar ini, tentunya nggak seburuk hari-hari seminggu yang lalu ketika pahlawan bursa baru gajian, di mana investor lokal bisa borong sampai 2 triliun, IHSG bisa turun sampai 2-3%. Sekarang hanya borong 483 M, dan IHSG bisa cukup ditolong oleh saham-saham supir angkot, saham-saham non fundamental yang kedepannya harapan kita bisa menjadi tulang punggung IHSG, menyelamatkan harkat dan martabat negeri ini dibalik hancur. Jadi IHSG nggak hancur, ditolong oleh saham-saham tanpa fundamental tersebut. Seperti itu. Dan kondisi ini tapi terlepas dari kondisi IHSG yang rasanya tidak baik-baik aja, tapi sebenarnya kondisi di luar sana, kondisi di sektorial sangat luar biasa. Baru-baru ini kemarin ya keluar berita bahwa BPS, pertumbuhan ekonomi BPS sudah dirilis capai 5,61 secara tahunan. Ini luar biasa kalau dilihat grafiknya. Ini di era ekonomi era Prabowo itu pertumbuhan ekonomi BPS itu terus bergerak naik seperti ini. Ini juga sudah kami katakan sejak minggu-minggu yang lalu. Dari data ini jangan lupa, data yang paling penting itu ditulis di bawah bahwa sumbernya adalah BPS. Karena itu yang sudah kami katakan kalau ada nonton podcast kami setahun 2 tahun terakhir gitu, sejak BPS mulai beraksi kayak gitu, kami sudah katakan kami sangat yakin pertumbuhan ekonomi BPS itu akan mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu janji Pak Prabowo. Kayak gitu akan sampai 8%. Jadi itulah yang makanya kami mulai mengambil term berbeda, kan ada ekonomi rakyat jelata, ekonomi MBG, ekonomi rakyat bergizi, ada ekonomi BPS. Itu hal yang berbeda. Jadi kalau di luar sana teman Anda bangkrut, mereka itu bukan BPS. Ekonomi BPS saya yakin akan terus naik, dan secara tren juga terus naik 5,61, mudah-mudahan kedepannya bisa kuartal ke depan bisa 6%. Jadi pajak dinaikin, katanya kalau 6% kan pajak mau dinaikin, nanti 7 pajak bisa lebih naik lagi, PHK bisa ditingkatkan dan lain seperti itu sampai terus menerus bergerak naik. Itu harapan kita tentunya, dan ini bukti kalau Indonesia terang. Orang di luar sana yang mengatakan Indonesia gelap, krisis ekonomi kacau balau, dunia usaha kacau balau, mereka itu nggak ngerti BPS. Karena BPS mengatakan secara jelas bahwa Indonesia terang. Seperti itu. Di sisi lain, rupiah terus mencetak rekor terendahnya terhadap dolar Amerika Serikat. Sekarang sampai 17.400. Dan ini tentunya sisi lain ya. Ini juga yang sebenarnya saya sarankan ke depannya. Ini berita ini kan dirilis oleh CNBC ya. Rupiah 17.400 dan kadang-kadang dirilis oleh bisnis.com dan lain-lain. Menurut saya itu akan menyebabkan adanya apa ya?
bisa jadi informasi yang tidak searah dengan arah rezim Indonesia bergizi kayak gitu. Kalau rupiah tembus 17.400 itu kan seakan-akan Indonesia lagi krisis, padahal sudah resmi dikatakan rezim Indonesia bergizi bahwa Indonesia itu terang. Jadi kedepannya mungkin ada baiknya berita-berita ini di take down aja dari internet. Jadi kedepannya nilai tukar rupiah itu hanya bisa diumumkan oleh BPS kayak gitu, nilai tukar rupiah. Jadi misalnya 3 bulan sekali mengatakan, misalnya kalau kayak gitu misalnya nanti di bulan Juli, di awal Juli nanti BPS mengatakan nilai tukar rupiah sekarang 12.300 terhadap 200. 3 bulan kemudian diumumkan sekarang 9.200. Menurut saya itu langkah yang lebih baik sih daripada yang diumumkan oleh pihak-pihak yang ya belum bisa belum diuji kesetiaannya terhadap ini, dan belum tentu makanannya cukup bergizi juga kan mereka ini. Jadi belum tentu ini bisa dipercaya berita 17.400 dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, untungnya pemerintah negeri ini sangat peduli terhadap pemikiran rakyatnya. Bahkan Gubernur BI sendiri mengatakan nilai tukar rupiah udah under value, fundamental kita kuat. Bagi Anda yang di bursa saham tentunya udah sering banget mendengar ini, ada jutaan pahlawan bursa, nyangkuters, korban-korban analisa fundamental yang sudah ribuan kali mengatakan ini under value, fundamental kuat, under value, udah fundamental kuat. Udah ada 2 juta lebih orang nyangkut karena mindset ini under value, fundamental kuat. Dan itu juga tentunya sudah ribuan kali, jutaan kali dikatakan di saham BBCA, saham BRI yang sahamnya under value, fundamental kuat, dan terus bergerak turun kan, kayak gitu, terus melemah harga saham itu. Jadi kita juga bisa expect rupiah juga akan seperti itu, karena patternnya sama, under value, fundamental kuat. Ini sebenarnya lucu karena kalau dalam sudut pandang bandarmologi, Bank Indonesia harusnya itu bandarnya rupiah. Bandar itu harusnya mendrive harga. Komentator saham, influencer mengomentari harga. Pahlawan bursa mengomentari harga. Kayak gitu. Sama kalau misalnya contohnya kita pindahkan konteks ke saham ya. Bayangkan kalau investor asing bilang BBCA itu under value, fundamental kuat. Harganya kemurahan nih investor asing. Itu kan gila. Atau pakai konteks yang lebih sederhana. Kenapa gila? Kenapa asing bilang? Karena harga BCA yang ngatur kan asing. Mau besok naik 20%, besok turun 20%, investor asing yang punya keputusan 100%. Atau contohnya lebih simpel adalah, bayangkan kalau kasir Indomaret gitu, kasir Indomaret ngelihat harga barang yang dia pasang sendiri. Wah, ini kayaknya kemurahan nih. Padahal produknya bagus, kok harganya kemurahan? Itu kan tolol. Itu gila, wong dia yang ngatur harganya. Kalau kasir Indomaret ya, kalau BI pintar. Kalau kasir Indomaret mungkin nggak pintar-pintar banget. Mungkin makanannya nggak cukup bergizi kan. Kayak gitu. Jadi itu juga menarik, sekarang BI sudah bertransformasi, yang dulu bandar, sekarang jadi pahlawan bursa. Jadi PB gitu, dimana ngomongnya under value, fundamental kuat. Jadi kedepannya kalau rupiah di-handle sama orang-orang seperti ini, kita sama-sama sudah bisa membayangkan kedepannya nasib rupiah kayak gimana. Itu sebabnya menurut saya solusi terbaik, nilai tukar rupiah itu sebaiknya diumumkan langsung oleh BPS biar terkendali kayak gitu, atau Seskap Teddy kalau lagi kosong beliau kayak gitu, biar sesuai dengan amanah Pak Presiden kayak gitu, keinginan pribadi Pak Presiden. Oke. Itu dari sisi rupiah kayak gitu. Dan saya pribadi agak kesel sih karena setiap beli barang di luar negeri harganya naik, tapi ya sudahlah ya kayak gitu. Itu hanya nasib dari rakyat yang makanannya tidak cukup bergizi. Oke, lanjut. MSCI kembali di freeze, update juga karena saya udah sebulan nggak buat podcast, update juga MSCI kembali freeze saham-saham di bulan Mei 2026. Alasannya sama lah kayak gitu. Tapi intinya harusnya bulan Mei ini ada rebalancing. Saya lupa tanggal berapa, harusnya ada rebalancing, tapi MSCI nge-freeze lagi. Nggak akan ada rebalancing. Satu saham Indonesia di-freeze lagi, nggak akan ditambah, nggak akan, itu diundur sebulan. Kalau Anda ikut workshop Foreign Flow minggu lalu, sebelum pengumuman ini saya sudah mengatakan bahwa arahnya memang ke situ. Arahnya ditunda-tunda di ini karena ini bukan soal masalah mocha float atau
atau free float atau apapun, karena ada hal yang jauh lebih penting dari ini, dan ini di freeze lagi. Ini juga memberikan kesempatan untuk investor asing untuk menyerap uang lebih banyak lagi dari negeri ini, karena kan tujuannya itu kan membawa uang bangsa Indonesia sebanyak mungkin ke negaranya masing-masing. Seperti itu. Dan itu juga yang sudah terlaksana dengan baik kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Itu update kondisi market selama hampir sebulan saya nggak bahas. Itu hal-hal penting. Sekarang saya mau loncat-loncat ya, pertanyaan konten. Ini ada pertanyaan yang konteksnya menarik. Kalau IHSG turun dari Pak Rio, kalau IHSG turun ke frontier market, apakah semua saham blue chip yang ada di list MSCI bakalan ditendang juga? Karena ini mungkin strategi asing membuat saham-saham berfundamental di Indonesia menjadi hancur harganya, jadi mereka bisa masuk lagi di harga lebih murah. Karena mungkin stok saham mereka di harga bawah udah mulai menipis. Gimana menurut pandangan Pak Arga? Oke. Jadi pertama saya harus klarifikasi bahwa kalau Indonesia jadi di downgrade ke frontier market dari emerging market, itu harusnya sih nggak ada saham yang ditendang. Maksudnya ditendang itu dikeluarkan. Tadinya di dalam MSCI dikeluarkan jadi nggak di dalam MSCI. Apakah BBCA ditendang? Harusnya sih enggak. Apakah BRI akan ditendang? Harusnya enggak. Apakah brand nggak ditendang? Harusnya sih enggak. Tapi intinya bukan itu, ditendang ke frontier. Tapi bobotnya dikurangin. Misalnya sebelumnya mereka masuk BBCA 100 triliun. Kayak gitu. Setelah masuk frontier market, seluruh portfolionya cuma boleh 20 triliun. Sementara dia punya BBCA 100 triliun. Jadi asing bilang, ya udah BBCA tetap di MSCI frontier market, tapi yang 95 triliun tolong dijual ya. Disitulah gunanya antek-antek asing, pahlawan bursa, gaji, uang, semua kita dijual supaya kita bisa menyerahkan uang kita ke investor asing 95 triliun yang wajib keluar karena frontier market. Apakah BBCA-nya keluar? Enggak. BBCA-nya masih di dalam. Apakah BRI-nya keluar? Enggak. Cuma mungkin BRI tadi nilainya 80 triliun, ya udah sekarang ke depannya cuma boleh 6 triliun ya. Berarti sisanya harus keluar. Itu sebabnya butuh waktu lama. Itu sebabnya mungkin di-delay. Karena yang keluar sangat banyak. Karena pahlawan bursa belum cukup uangnya. Mereka harus kerja dulu, gajian dulu bulan depan supaya bisa diambil lagi sama investor asing bulan depan. Bulan depannya lagi harus kerja lagi, banting tulang, mungkin ada yang jual sawah, jual rumah, segala macam, jual mobil, supaya ada cash, nanti cashnya disetor lagi ke asing. Seperti itu langkah menuju frontier market menurut imajinasi saya, menurut kepercayaan saya. Seperti itu, jadi nggak dikeluarin ya, nggak semua saham blue chip, nggak satu pun saham blue chip. Ya mungkin dalam keputusan itu ada yang dikeluarin atau enggak, tapi konteksnya bukan dikeluarin, konteksnya adalah bobotnya dikurangin. Ada yang mungkin nggak ada yang nggak dikurangin, nggak mungkin. Karena kalau masuk frontier market kayak gitu, kalau masuk frontier market, let's say BCA adalah saham kesayangan asing. Nilai kepemilikan MSCI di BCA sekarang itu udah lebih besar daripada seluruh nilai kalau Indonesia dimasukin ke frontier market. Artinya kalau mau nge-keep BCA sebanyak mungkin nih asing, artinya semua saham di MSCI harus dibuang, termasuk BRI, termasuk Telkom, termasuk Mandiri, semua harus dibuang sampai nol, BCA tetap harus dibuang. Supaya bisa masuk frontier market. Tapi ya itu bukan MSCI namanya kalau sahamnya cuma BCA doang kan. Bukan frontier market itu. BBCA, nah nggak mungkin kan itu yang terjadi. Harus tetap berupa balance, berupa portfolio, jadi ujungnya semua akan dikurangi. Begitu juga dengan brand. Kita asumsikan brand masih di MSCI ya. Brand sekarang brand sekarang angkanya misalnya di portfolio MSCI sekarang kalau BRI kalau BCA 100 triliun mungkin brand 3 triliun. Kayak gitu, 3 triliun. Dari 3 triliun itu mungkin 270 M-nya 2,7 triliunnya harus dibuang. Itu sebabnya saham itu saham konglo, saham-saham non fundamental nggak terlalu banyak dijual asing. Karena nggak butuh jualan banyak juga.
Karena ya tetap 2,7 triliun. 2,7 triliun bisa disediakan sama supir angkot. Ya, betul kan? Kalau brand mau dikeluarkan atau di downgrade ke frontier market bisa disediakan sama supir angkot. Tapi 90 triliun BBCA harus disediakan kita-kita, warga negara Indonesia, pahlawan bursa, pembaca laporan keuangan. Kita harus kerja keras, kalau punya tabungan harus diserahkan ke asing supaya asing bisa bawa 90 triliun. Itu yang saat terjadi by proses sekarang. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ininya, itu konteksnya. Karena mungkin strategi asing membuat saham-saham fundamental hancur harganya. Ya, intinya asing kalau mau buat saham fundamental hancur harganya gampang, tinggal dijual terus aja seperti sekarang. Nggak butuh MSCI, nggak butuh free float, nggak butuh keterbukaan informasi, HSC dan lain-lain, HSBC, nggak butuh semua. Tinggal dijual, jadi nggak butuh tuh ngeluarin berita, mereka tinggal jual harga turun. Ingat, mereka supirnya saham-saham berfundamental. Mereka yang ngatur. Sama seperti Anda ngomong, apakah kasir Indomaret akan memanfaatkan naiknya dolar untuk menaikkan harga menaikkan harga coki-coki di Indomaret? Ya enggak, kalau mau naikin dia tinggal pasang naik, selesai ceritanya, mereka yang ngatur. Apakah harga minyak goreng akan dinaikkan oleh kasir Indomaret kalau Selat Hormuz dibuka? Ya nggak usah. Dia nggak butuh tahu Selat Hormuz, besok hari Senin besok dia yang mutusin harga minyak goreng berapa. Itulah konsep bandar. Pertanyaannya cuma satu, kalau mereka turunkan, mereka dapat duit lebih banyak atau enggak? Kan mereka butuh duit pahlawan bursa. Kenapa Indomaret nggak seenaknya naik turunkan harga? Karena mereka butuh lawan transaksi. Dia naikin harga nggak ada yang beli, kan percuma. Kayak gitu, tapi nggak butuh tuh mereka buat skenario cuma buat nurunin harga, nggak. Jadi yang penting bagi asing, bagi MSCI adalah kita-kita. Kira-kira kita mau nyerahkan duit kita ke bandar BBCA kalau harga BCA naik atau turun. Kalau kita mau menyerahkan seketika harga BBCA dinaikin bentar, ya sama dia dinaikin supaya duit kita bisa diambil sama mereka. Setelah itu diturunin lagi karena mungkin kita pengen buy on weakness. Ya udah, mereka turunin. Seperti itu. Ngerti ya? Dan ini sedikitlah spill materi workshop foreign flow yang share kami kan bahas mendalam tentang MSCI. Kami bahas 2 jam nunjukin data-data konsep MSCI kurang lebih. Ini estimasi yang dikeluarkan oleh Goldman Sachs tentang dana yang wajib keluar kalau Indonesia di downgrade ke frontier market. BBCA itu wajib keluar 21,9 triliun, itu wajib. Kedepannya idealnya keluar, tapi ini wajib, harus, nggak ada pilihan lain. 21 triliun harus ada dana anak bangsa yang diserahkan ke bandar BCA, 21 triliun, BBRI 13 triliun, Mandiri 10 triliun, Telkom 8,5 triliun, dan lain-lain. BRMS 2,2 triliun sampai bawah, ini saya cut 10 aja, termasuk Goto ya, 2,9 triliun harus diserahkan anak bangsa ke asing supaya kalau mereka keluar. Kayak gitu. Seperti itu. Dan sebagai gambaran kayak gitu. Dan sebenarnya secara teori ini itu harus keluar di hari ketika Indonesia di downgrade. Jadi 21 triliun itu net sell dalam 1 hari. Walaupun secara praktek nggak mungkin. Jadi intinya simpelnya kalau secara teori yang dirilis Goldman Sachs itu hari ketika ketok palu Indonesia di downgrade ke frontier market kayak gitu, maka akan ada antrian jual BBCA sebesar 21,9 triliun di harga ARB. Kalau nggak laku ya berarti ARB berjilid-jilid. Karena secara teori 21,9 triliun itu harus dijual, wajib dijual di hari pertama. Di hari keputusan. Seperti itu. Kebayang ya? Jadi itulah ini. Jadi kalau mengatakan ini masalah brand itu orang nggak ngerti apa-apa. Seperti itu. Oke, itu gambarannya. Oke, sekarang kita balik.
Sekarang kita lihat menjelang atau dalam proses Indonesia direview atau dalam proses Indonesia dimasukkan ke frontier market, syukurnya memang para anak bangsa terus membantu asing untuk keluar dari negeri ini. Ini dari awal tahun sampai 5 Mei total udah 46 triliun duit anak bangsa yang diserahkan ke investor asing, 46,5 triliun, itu terbagi dari 71 triliun saham yang di net sell dan 25 triliun saham yang di net buy oleh asing. Netnya 46,5 triliun. Yang paling banyak dibeli itu BBCA. Para pahlawan bursa di BBCA sudah berhasil setor uang 26,6 triliun ke investor asing. Tahun ini harga BBCA udah turun 37%. Peringkat kedua Bumi 8,7 triliun. Peringkat ketiga Mandiri 8 triliun. BRI 7,6 triliun dan seterusnya. Ini saham-saham yang paling banyak dijual asing dari tanggal 1 Januari sampai 5 Mei 2026. Yang paling banyak dibeli lokal. Itu ininya ini harganya. Terus ada juga, jangan salah, ada juga saham yang banyak dibeli asing. Nggak semua saham dijual asing. Itu sebabnya di workshop foreign flow juga banyak kok saham menarik. Banyak saham menarik beli. Itu sebabnya saham fundamental juga masih ada yang naik. Meskipun MSCI ini krisis nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena ada juga saham-saham yang dibeli asing. Yang paling banyak dibeli asing tahun 2026 itu Astra 2,5 triliun, emas 1,9 triliun, UNTR 1,9 triliun, Adaro 1,8 triliun dan seterusnya. Ini jangan langsung pukul rata beli, pakai analisa foreign flow-nya dulu ya. Lihat pergerakannya, flow-nya dulu. Seperti itu dari awal tahun sampai 5 Mei. Sepanjang bulan April kemarin, BBRI jadi saham yang paling banyak dibeli asing. Dibeli pahlawan bursa 5,9 triliun, BBCA 5,6 triliun, Mandiri 4,7 triliun. BRI turun 10%, BCA turun 9%, Mandiri turun 7 triliun. Jadi inilah proses menurut saya. Kalau kita ngomong asing butuh jual 21 triliun berarti baru seperempat jalan ya. Di BBCA baru 5,6 triliun. Mungkin butuh 4 bulan lagi. Tapi kita juga harus ada konteks, ada THR, ada gajian beberapa kali kayak gitu. Mungkin kedepannya butuh waktu lebih lama sampai si 21 triliun yang wajib keluar itu keluar. Itu ya tebak-tebakan imajinasi liar saya. Seperti itu. Oke, jadi itu secara keseluruhan bulan April investor asing keluar 17,7 triliun dari ini. Mereka bawa pulang 17,7 triliun. Itu bukti bahwa orang Indonesia tetap kaya dan tetap baik ke asing. Seperti itu. Terus gimana sekarang peta kepemilikan investor asing di IHSG setelah jualan terus-menerus nggak habis-habis? Gimana peta kepemilikan investor asing? Ini di bulan Maret kepemilikan lokal itu 57,8%. Nilainya sebesar 4.397 triliun. Ini dari saham yang beredar di BEI ya. Saham-saham script nggak dihitung, nilainya 4.397 triliun. Sementara asing nilainya 3.028 triliun. Ini di bulan Maret 42,18%. Setelah sebulan terjadi kepemilikan lokal udah naik ke 59,45 triliun, kepemilikan asing turun jadi 40,55 triliun, turun 1,63 basis point, kepemilikan asing tentunya lokal naik 1,63 basis point. Seperti itu sih. Oke, jadi di sini kita bilang wah Indonesia sudah mulai semakin kuat, betul. Indonesia semakin kuat, sudah menjadi mulai tuan rumah di negerinya sendiri, kepemilikan lokal udah 59%, itu satu hal yang betul banget. Di sisi lain artinya kalau itu dengan kepemilikan masih 3.159 triliun sampai 5 tahun ke depan asing jualan pun masih bisa. Itu hal lain yang harus kita pelajari. Karena ini lokal, pahlawan bursa itu udah berdarah-darah beli barang asing selama 3 tahun terakhir. Saham fundamental udah jutaan orang nyangkut di saham-saham berfundamental. Kepemilikan asing lokal baru 59,45 triliun. Tahun ini, bulan ini cuma naik 1,63 triliun. Berarti untuk ngurangin 40% bisa 30 bulan ke depan.
Kayak gitu. Itu juga kalau lokalnya masih punya duit. Seperti itu sih gambarannya. Jadi kalau Anda menganggap barang asing sudah habis, enggak. Barang asing masih 40,5% lagi dari nilai seluruh saham beredar di BEI. Seperti itu. Jadi kalau ngomong kayak gitu, kita nggak bisa mengestimasi kapan asing akan berhenti jualan. Apalagi kalau benar mereka mau mendowngrade Indonesia ke frontier market, ya mereka harus terus jualan. Antek-antek asing harus terus mengiklankan ke pahlawan bursa supaya kita mau terus beli. Supaya uang kita bisa terus dibawa oleh investor asing ke negaranya masing-masing. Karena masih banyak yang perlu mereka bawa. Tapi itu kondisi suram di bulan April. Untungnya memasuki bulan Mei itu ada beberapa kabar baik. Salah satunya tentunya adalah fenomena sell in May and go away yang lumayan banyak diberitakan, fenomena di mana para pahlawan bursa disarankan untuk jual sahamnya, cut loss sahamnya, dan pergi dulu dari bursa. Nanti masuk lagi di bulan November. Itulah konsep sell on May atau jualan dulu bulan Mei. Kayak gitu. Mungkin ini waktu yang ideal untuk pahlawan bursa cut loss. Jadi tentunya kalau pahlawan bursa cut loss, asing nggak bisa jualan, maka IHSG akan bergerak naik, dan itu yang jadi harapan kita. Jadi fenomena sell in May and go away juga tentunya sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi, dan memang menjadi kenyataan pergerakan asing di bulan Mei ini mulai pembelian pahlawan bursa investor lokal di mulai Mei ini sudah turun drastis. Ini grafiknya kalau Anda lihat, ini dari puncaknya di pertengahan April waktu baru-baru gajian. Puncaknya di pertengahan April, terus secara tren semakin hari semakin sedikit uang anak bangsa yang disetor ke investor asing setiap harinya. Semakin sedikit, grafik foreign flow juga turunnya semakin melandai, dan apalagi kalau saham-saham nggak berfundamental, saham-saham konglo digoreng, kalau net sell asing sedikit itu IHSG bisa rebound. Itu doa harapan kami. Itu juga yang membuat saya excited untuk kembali lagi, yuk kita cari profit lagi, mulai banyak peluang, mulai banyak akumulasi di saham-saham ini, dan gambarannya seperti itu. Oke, ini key point IHSG, aksi jual asing terus berlanjut dan potensi Indonesia di downgrade ke frontier market masih sangat besar. Meskipun free float itu udah di macam-macamin, daya beli pahlawan bursa sedang menurun saat ini, dan membuat IHSG bisa bangkit dimotori saham-saham non fundamental. Itu juga yang jadi kenyataan 2 hari terakhir. Seharusnya tidak akan ada lagi berita buruk MSCI dalam 1 bulan ke depan karena sudah dibekukan, jadi nggak ada berita buruk lagi. Menurut saya kalau ada berita pun ke depannya mungkin hanya dibekukan lagi, jadi kita nggak harus takut ada kabar lebih buruk lagi ke depan, enggak. Kita lagi on progress, lagi proses kayak gitu. Nggak mungkin buat berita mulu, harus kerja juga kan asingnya juga. Secara overall kondisi IHSG sudah lebih kondusif daripada bulan April. Itu sebabnya mudah-mudahan mungkin beberapa minggu ke depan saya mulai aktif lagi buat podcast, karena saya juga mulai aktif lagi trading. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang saham GoTo. Ini juga saham menarik yang jadi cerita. Saham GoTo hari ini harganya nggak kemana-mana, saham yang dibandari asing. Saham GoTo itu buat heboh di tanggal 1 Mei kemarin di masa libur panjang, ketika Pak Dasko mengatakan Danantara beli sebagian saham aplikator ojol demi turunkan potongan jadi 8%. Bukan cuma itu, di pidatonya Pak Prabowo bukan sambil buka baju ya, pidato dulu, ngomong dulu kalau nggak salah bakal buat peraturan presiden menurunkan potongan ojol jadi 8%. Udah itu beliau buka baju dilempar, saking bahagianya. Tentunya rakyat juga bahagia melihat presiden yang seperti itu. Kapan lagi melihat presiden buka baju kayak gitu. Tentunya sebagai pendukung Pak Prabowo saya sangat bangga dengan beliau. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat, itu ceritanya tentunya ini lebih dari sekedar buka baju, lempar baju, tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik ini, gimana nasib GoTo ke depan. Sebelumnya saya akan ajak Anda dulu lihat kepemilikan saham GoTo, karena katanya ini kan ini artinya apa? Mau diturunkan, artinya kedepannya GoTo mungkin jadi BUMD, Badan Usaha Milik Danantara, bukan negara lagi ya. Jangan samakan negara sama Danantara. Negara itu urusannya sama negara, sama APBN, sama rakyat dan lain. Danantara itu urusannya sama Pak Prabowo dan Pak Teddy mungkin. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Kita lihat kepemilikan GoTo sendiri saat ini punya siapa sih GoTo ini? Apakah bisa dikuasai oleh pemerintah at least sebelum
sebelum pidato Pak Prabowo. Kayak gitu. Kepemilikan GoTo sendiri mayoritas itu masih dimiliki oleh investor asing. Free float GoTo 7,63%, mayoritas dimiliki investor asing, investor retail segini, investor lokal overall segini. Secara persentasi itu, ya lupa saya lihat toolsnya langsung aja ya. Ini mainan baru kami, GoTo. Kepemilikan investor lokal di GoTo itu cuma 25,41%. Investor retail pahlawan bursa itu ada 375 jiwa, nyangkuters GoTo menyumbang 11% dari kepemilikan saham GoTo. Kepemilikan lokal di GoTo. Jadi 14%-nya lokal lain, itu termasuk reksadana, Danantara, dan lain-lain. 14%-nya, 11%-nya itu investor retail. Mayoritas saham GoTo itu dimiliki oleh investor asing. Corporate punya 30%, ini 11% dan seterusnya kayak gitu. Siapa aja corporate-nya kita lihat. Ini corporate-nya pemilik GoTo itu paling banyak Singapura SVF GT Subco punya 7,65%. Investment banking ya, ada Taobao China Holding punya 7,43, GoTo Gojek ini perusahaan punya Gojeknya aja cuma punya 3,14%, ada UBS Hong Kong dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi sampai data akhir Maret, data akhir Aprilnya belum dirilis, tidak ada sama sekali kepemilikan Danantara. Di kepemilikan tercatat di atas 1%, nggak ada kepemilikan Danantara. Saya udah cari, saya udah ulik-ulik, kepemilikan Danantara nggak ada, kepemilikan Pak Prabowo nggak ada, kepemilikan Seskap TD juga nggak ada. Itu 3 orang kunci di negeri ini kan. Kayak gitu, 3-3-nya nggak ada. Seperti itu. Jadi menarik nih, gimana bisa diturunkan ininya, gimana bisa diakuisisi, gimana dibeli, padahal kepemilikannya nggak ada. Bahkan sepanjang bulan Maret, satu-satunya action besar yang terjadi di GoTo adalah aksi buyback diam-diam yang dilakukan oleh GoTo, Gojek Tokopedia yang memborong saham GoTo di market sebanyak 206 miliar rupiah. Kurang lebih ini 206 miliar rupiah, ini satu-satunya. Sementara GoTo People First Fund itu malah jualan 49 miliar. Ini saham-saham ini ya, yang konon katanya saham-saham milik pegawai GoTo jualan 49 miliar, pegawai-pegawainya, perusahaannya sendiri buyback sebesar 206 miliar. Seperti itu. Jadi sangat menarik. Jadi ini akuisisi dikuasai negara, kuasai Danantara gimana? Dan kebingungan itu dikonfirmasi, diklarifikasi oleh Pak Rosan yang mengakui kalau Danantara sudah akuisisi saham GoTo, setiap tambah porsi bertahap. Pertanyaannya belinya kapan? Karena bukan cuma itu, tools kami menunjukkan di bulan April itu nggak ada transaksi besar. Kayak gitu. Kan kalau ngomong sudah akuisisi, berarti either Pak Prabowo, either Seskap TD, atau either Danantara kan. Nggak ada semua. Jadi kemungkinan siapa? Ada yang bilang kemungkinan itu Telkomsel. Telkomsel punya saham GoTo. Telkomsel kan milik Danantara juga gitu. Bisa dianggap ini juga kan. Kayak gitu, Telkomsel 1,99%. Tapi kan nggak mungkin 1,99% ini tiba-tiba buat kebijakan kan. Kayak gitu. Jadi ini menarik. Bahkan 1,99% itu juga cerita masa lalu yang dibeli sebelum IPO dengan average harga Rp270 per saham. Dan bulan April kemarin Telkomsel nggak beli satu lot pun saham ini. Nggak dilaporkan beli satu lot pun saham GoTo. Jadi ini sangat menarik kayak gitu. Jadi yang dibeli itu siapa yang beli, kenapa tiba-tiba ini itulah ininya. Ya, mungkin kalau menurut saya mungkin karena memang ya saya kan makanannya kurang bergizi ya nggak paham gitu. Ini yang ngomong Danantara loh. Danantara yang returnnya itu 300% tahun lalu naik dari tahun-tahun sebelumnya. Danantara gitu. Saya nggak sampai 30% aja nggak sampai, Danantara itu 300%. Jadi siapalah saya, mungkin memang strategi mereka berbeda. Nggak bisa pakai tools-tools murahan kayak gini, data-data publik kayak gini nggak bisa kayak gitu. Mereka strateginya beda. Makanya mereka bisa untungnya 300% loh. Pak Presiden sendiri yang mengatakan untungnya 300%. Return on investment-nya ya. Kayak gitu.
Dan sementara kalau dari data yang ada, data yang dirilis BEI, data yang dirilis OJK, tidak ada pergerakan sama sekali. Ada yang mengasumsikan berarti benar loh, ada yang kan ada ini, ada berbagai asumsi, ada yang bilang Danantara udah beli tapi belum sampai 1%. Belum sampai 1% belinya, kalau belum 1% belum muncul. Oke. Cuma kalau beli aja belum, saya juga beli, misalnya saya juga pernah beli Goto tapi nggak sampai 1%. Saya nggak pernah ngomong di publik, saya akuisisi Goto. Potongan driver akan saya potong jadi 3% karena saya udah beli Goto di market. Saya sudah akuisisi. Kan nggak gitu konsepnya. Harusnya ya, beli 1% aja nggak sanggup gitu. Tahu bahwa aja nggak bisa ngomong dipotong ya karena kepemilikannya cuma 7,43%. Kayak gitu. Ada konsep Danantara sebenarnya udah beli. Tapi belinya nggak sampai 1% ya sama aja bohong gitu. Kok belinya 3 lot kayak gitu. Kalau menurut saya ada yang lebih make sense. Lebih make sense, ini imajinasi saya menurut kepercayaan saya aja. Bahwa kalau kita belajar sebelumnya, tanggal 1 Mei, pidato rencana beli Goto itu disampaikan di acara demo 1 Mei. Demo May Day kan. Ingat, rencana belinya di acara demo. Jadi wajar kalau beli sahamnya juga di account demo kan. Menurut saya sih seperti itu. Cuma ya mana yang benar kita lihat. Nanti kita lihat nanti bulan April apakah benar ada muncul nama Danantara lebih dari 1% memiliki saham Goto. Kayak gitu. Atau kalaupun nggak muncul, at least ada nama baru tuh. Misalnya pakai nama investment banking. Atau kita lihat lagi, apakah ada apakah ada kepemilikan reksadana yang meningkat sampai 1% atau bahkan harusnya 20-30% seperti itu kepemilikannya. Kita lihat sih. Coba itu gambaran sekarang dan di sini juga kita harus belajar. Makanya sebenarnya saya kurang suka istilah akuisisi. Karena definisi akuisisi menurut orang-orang bodoh, orang-orang kurang bergizi, itu arti akuisisi itu membeli saham lebih besar dari 50% dari saham yang ada sehingga bisa memegang kendali penuh dalam arah dan manajemen perusahaan. Kalau saya membeli saham Goto 51%, kayak gitu, saya bisa membuat keputusan seluruh driver Gojek nyetirnya harus mundur, itu harus dilakukan. Karena saya pemegang saham mayoritas. Begitu juga dengan Danantara. Kalau konsepnya akuisisi. Tapi kan butuh duit banyak kan. Beli 50% itu artinya saham Taobao harus dibeli. Saham UBS harus dibeli. Saham Tencent harus dibeli. Panjang ceritanya. Kalau niatnya akuisisi. Mereka semua harus jual baru bisa diakuisisi. Jadi ada metode lain yang menurut saya lebih efektif. Yaitu demutualisasi. Apa itu demutualisasi? Itu bukan membeli saham, tapi rencana membeli saham. Contoh demutualisasi BEI. Ketika BEI diumumkan demutualisasi BEI, itu sedang dikatakan rencana Danantara membeli saham BEI. Jadi dibeli nggak tahu. Nggak pernah ada berita lagi jadi dibeli atau enggak. Tapi karena ada rencana membeli saham, ada proses demutualisasi, seluruh direktur komisaris BEI harus mundur. Tanpa persetujuan pemegang saham. Kalau mereka mundur itu harus persetujuan pemegang saham. BEI kan ada pemegang sahamnya, bukan Danantara. Tapi itu demutualisasi. Tanpa persetujuan pemegang saham, dan setelah itu BEI langsung lapor semuanya ke Menteri Keuangan, ke Seskap Teddy, ke Danantara, semua langsung itu. Bahkan meeting sama MSCI juga perwakilan Mas Dani Untoro ikut dalam meetingnya. Karena sekarang sudah didemutualisasi. Menurut saya demutualisasi ini lebih bagus dari akuisisi. Apalagi sekarang negara yang banyak pengeluaran untuk OMBG, Koperasi Merah Putih, Koperasi Rakyat, ngapain duit dihabisin buat beli saham untuk proses akuisisi di atas 50%, demutualisasi aja.
Jadi kalau ini berjalan dengan lancar, mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita lihat dirut direktur Goto, komisaris Goto itu akan mengundurkan diri, melakukan proses demutualisasi. Pimpinan baru tentunya akan dipilih oleh orang-orang yang oleh pihak-pihak yang punya kuasa di Goto ke depannya. Dan kalau dilihat, kalau kita end goal-nya, tujuan demutualisasi kan simpel. Untuk membahagiakan dan mendapatkan suara driver-driver ojol yang konon katanya sampai jutaan orang itu. Kalau tujuannya itu untuk itu, ngapain ngabisin duit buat beli saham? Demutualisasi aja. Ngapain harus nego ke Taobao, nego ke Tencent, dan lain-lain, ngapain? Seperti itu. Jadi itulah gambaran yang menurut saya key point-nya dari proses ini. Jadi kedepannya menurut saya kita harus punya mindset yang lebih cerdas. Ini Indonesia udah modern, udah maju, ekonominya udah tumbuh 5,6%. Kita nggak boleh pemikiran zaman-zaman rezim lama dulu. Seperti itu. Terus gimana? Kalau di market, gimana sih pergerakan saham Goto? Gimana pergerakan bandar, pergerakan asing di saham Goto? Sepanjang bulan April, ini foreign flow-nya asing terus melakukan penjualan. Artinya terus jualan saham Goto. Sepanjang bulan April, tentunya ini mungkin searah dengan MSCI dan lain rencana ini, jadi mereka mengurangi posisinya terus. Dan penjualan di bulan Mei setelah pidato, penjualan asing di sini semakin meningkat. Artinya asingnya sih terus jualan sebelum pidato dan setelah pidato. Kalau kita pakai indikator foreign and co, asing dan koalisinya juga terus jualan searah dengan indikator foreign flow terus jualan, dan aksi panic buying yang dan di sini kalau Anda lihat ini grafik korban flow turun sangat tajam. Para pahlawan bursa memborong saham dengan sangat banyak. Jadi setelah ada pengumuman pengumuman yang dilakukan pahlawan bursa, jadi pahlawan bursa langsung panik buying setelah pemimpin kita Pak Prabowo mengatakan akan men-take over ojol, langsung panik buying, para pahlawan bursa langsung membeli saham-saham yang dijual asing. Kayak gitu, indikator korban flow turun signifikan. Jadi siapa yang beli setelah ini? Proses akuisisinya ternyata dilakukan oleh pendukung-pendukungnya, pencinta-pencinta, orang-orang yang mengidolakan Pak Prabowo. At least itu gambaran yang kita lihat dari indikator-indikator ini. Bukan oleh Danantara. Kita yang membeli, kita rakyat, mewujudkan mimpi penguasa. Indah sekali bernegara di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, itu dari sisi foreign flow. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, ini kalau kita lihat tanggal 4 sampai tanggal 6 Mei ini setelah pengumuman rencana itu demutualisasi ojol, siapa yang jual? Broker institusi LG, RF, MG, CP, RBYU yang jual. Ini jualan 10 juta lot, ini jualan 19 juta lot, 5 juta lot. Siapa yang beli? Broker pahlawan bursa. XL, YP, SQ, PD, XC yang paling banyak beli, 5 broker paling banyak beli itu broker pahlawan bursa. Artinya ini adalah bentuk dukungan rakyat untuk proses demutualisasi Goto. Kita yang beli, asing yang jual. Kayak gitu. Dan antara yang nanti ngehandle. Doa kita kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi bandar distribusi besar selama bulan Mei, panik buying pahlawan bursa mendukung Pak Prabowo untuk menjadi executive bandar di bulan Mei, dan bandar distribusi juga di bulan April juga bandar distribusi. Seperti itu ya, biar kita dapat gambarannya ya, gambarannya kurang lebih. Oke, kita jawab dulu pertanyaan Pak Arga. Bagaimana pandangan Bapak mengenai saham Goto? Apakah Danantara akan jadi exit liquidity dan saham Goto akan parkir di Gocap untuk jangka waktu yang cukup lama? Karena hingga saat ini para pemangku kepentingan di Goto, para venture capital, VC sangat ingin melepas seluruh sahamnya, atau Bapak memiliki pandangan lain? Ya, pandangan saya simpel sih, menurut saya buat apa sih? Apa untungnya Danantara beli saham Goto? Apa untungnya membeli
1%, 2%, 3% kalau mereka bisa melakukan proses demutualisasi. Untungnya apa? Emang saham Gotoh mau mereka apain? Bagi dividen gitu. Kan gila ya. Potongan aja mau langsung dikurangin gitu, mau bagi dividen apa? Jadi buat apa mereka punya saham Gotoh? Mau mereka goreng. Terus gimana itu Taobao? Kalau mereka goreng nanti Taobao yang jualan. UBS yang jualan kalau mereka goreng. Jadi menurut saya nggak melihat sedikit pun ada kepentingan Mas Dhani Untoro untuk membeli saham Gotoh memakai akun sungguhan. Saya nggak lihat kayak gitu ya. Memang betul visi pengen keluar betul, tapi siapa yang mau beli kan itu pertanyaan. So far yang beli adalah pahlawan bursa, pendukung Pak Prabowo. Tentunya mendukung ini. Seperti itu ya. Jadi saya nggak ngelihat ada kepentingan ke arah situ, nggak ada kebutuhan ke arah situ pun. Kan tujuannya adalah menurunkan potongan dan mendapat suara dari driver ojol. Buat apa ngeluarin duit? Mendingan duitnya buat MBG kan? Seperti itu. Oke, lanjut. Pak Yan Lip, halo Pak Arga, semoga sehat. Kemarin ada transaksi nego Gotoh di harga Rp2. Apakah itu Danantara yang masuk Pak? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti memang ada transaksi di harga Rp2 sebanyak 35,6 juta lot. Apakah ini dia? Oke, kita di sini saya ajarkan berlogika ya tentang untuk melihat satu data di pasar nego, kita melihat apakah masuk akal. Kita pertama dari sisi pembeli. Apakah mungkin Danantara membeli di harga apakah Danantara mau beli saham Gotoh di harga Rp2? Dalam proses kan dia ngakunya mereka beli saham kan? Mereka ngakunya beli saham, apakah Danantara mau beli di Rp2 saham Gotoh sebanyak 35,6 juta lot atau 7,1 M senilai 7,1 miliar rupiah? Kalau ngomong gitu, mungkin gak? Mau nggak Danantara? Mau, jangankan Danantara, saya aja mau. Saya beli kalau ada yang mau jual saham Gotoh Rp2. Saya beli, serius. 36 juta lot saya beli di harga Rp2. Jadi kalau saya aja mau, yang mungkin makanannya kurang bergizi nih, kayak gitu, apalagi Danantara, pasti mau. Jadi kalau berasumsi itu kayaknya Danantara pasti mau. Ini logika berpikir sisi pertama dulu. Di harga Rp2, ya pasti mau. Pertanyaannya yang jual kenapa mau kan? 3 hari lalu sebelum Pak Prabowo buka baju, mereka masih bisa jual di harga 52. Kenapa tiba-tiba setelah Pak Prabowo buka baju dilempar ke penonton mereka jual di Rp2? Itu kan gak masuk akal. Kenapa yang jual mau? Ngomong Danantara masuk enak, yang ngeluarin siapa? Modalnya berapa itu visi? Mungkin modalnya Rp300, dijual Rp2 kan gila. Jadi kalau ditanya apakah yang beli, kalau kita pakai analogi, oke, bayarnya ini Danantara. Kalau memang bayarnya Danantara, paling mungkin yang jual Telkomsel. Kalau kita mau maksa bayarnya Danantara, beli Rp2. Yang jual kemungkinan Telkomsel. Ya pindah saku aja. Kenapa Telkomsel mau jual? Ya mungkin beliau hormat sama Seskap Teddy. Jadi dipindah saku aja dari Telkomsel jadi Danantara, bisa. Ya cuma itu, siapa lagi yang mau jual di harga Rp2? Atau memang jual, atau yang lebih keren lagi adalah yang jual bukan Telkomsel, pihak lain. Perusahaan lain, kan banyak perusahaan yang bisa jual kan. Kita lihat yang jual pihak lain. Kenapa mereka mau jual? Karena mereka takut perusahaannya didemutualisasi juga. Mendingan gue jual aja deh. Kalau nggak gue jual nanti perusahaan gue didemutualisasi juga gitu kan. Jadi mungkin itu juga bisa mungkin ya. Jadi bagi saya secara logika saya itu mungkin nggak mungkin Danantara yang beli. Tapi kalau ini Danantara yang beli dan yang jual bukan Telkomsel. Kalau ini benar Danantara yang jual bukan Telkomsel, berarti kedepannya semua saham Gotoh bisa dihargai Rp2. Itu kabar yang sangat baik tentunya. Ya beli aja ada, tiba-tiba nawar
Sekarang gue cuma beli Rp1. Yang jual dengan senang hati. Ya daripada perusahaan gue dimutualisasi gitu kan. Nanti tahu bau ditutup gitu kan, ngeri kan. Mendingan mereka jual aja Rp1. Kayak gitu kalau itu terjadi. Jadi menurut logika saya yang terbatas ini, menurut saya nggak mungkin. Ini cuma pindah barang. Kalau mungkin Goto pengen beli Rp2, mungkin saya juga pengen. Tapi yang nggak masuk akal, kenapa ada orang mau jual Rp2 kalau ini bukan satu pihak yang sama. Dan itu sering di transaksi. Seperti itu. Ini data terakhir di akhir April, kepemilikan investor lokal dan asing sepanjang bulan April kemarin, itu kepemilikan investor lokal cuma naik 1,08%. Jadi kalau Danantara melakukan aksi liarnya, kemungkinan dia kepemilikan Danantara cuma 1,08%. Kalau semua saham itu dibeli ini, karena kepemilikan lokal cuma naik 1,08%, asing turun 1,08%. Overall di bulan April, kepemilikan asing masih 73,51%, sementara lokal 26,9%. Menariknya lagi, dari 1,08% ini, yang beli siapa paling banyak? Yang paling banyak yang beli adalah ini. Lokal total beli 644 miliar, yang paling banyak beli retail ID alias pahlawan bursa. Jadi balik lagi, yang secara real, secara fakta, secara data, kelihatan beli Goto itu pahlawan bursa. Bukan Danantara, bukan Telkomsel. Jadi berarti setengahnya ini pahlawan bursa. Dari 664 miliar, 303 miliarnya dibeli oleh pahlawan bursa. Kayak gitu. Jadi saya sih sangat optimis, nanti setelah keluar data 1%, nama Danantara tetap belum muncul. Dan saya juga sangat yakin, kalau menurut saya nggak ada urusannya, mereka nggak butuh saham Goto buat apa. Oke, itu key point-nya. Jadi key point menurut pandangan saya, menurut kepercayaan saya, rencana penguasa lebih mengarah ke demutualisasi daripada akuisisi. Itu pertama, itu sangat berbeda ya. Tidak ada tanda-tanda Dani Untoro memasuk dalam jumlah yang signifikan ke saham Goto, nggak ada tanda-tandanya, nggak ada tanda-tanda juga mereka sudah beli dari semua data yang saya lihat. Dari data broker, dari data foreign flow, dari data kepemilikan dan lain-lain, yang masuk itu pahlawan bursa. Yang keluar asing. Mas Dani Untoro tidak punya skill, uang dan kepentingan untuk menggoreng saham Goto. Tetapi mereka memiliki kekuasaan untuk mengambil kendali manajemen Goto. Kan yang diinginkan itu kan, menurunkan tagihan, menurunkan potongan driver. Yaitu yang diinginkan, ya ini kan. Yang dibutuhkan adalah mengambil kendali manajemen, bukan beli saham. Kalau ini worst case skenario-nya, kita doakan tidak ya. Jika berani masuk ke saham Goto di bursa saham, Mas Dani Untoro hanya akan jadi makanan empuk investor asing yang ingin keluar dari saham ini. Seperti itu. Oke, terus ada juga pertanyaan menarik. Pertanyaan enggak ini. Key point-nya, kalau beli Goto di Gocap gimana? Kita nggak usah mikir ke depannya gimana, manajemennya, potongannya berapa, ini perusahaan beneran atau enggak, beli di Gocap aja. Menurut saya harus fair, kemungkinan saham Goto di FC akan hampir nggak ada. Karena sekarang BEI sudah didemutualisasi. Dan yang melakukan demutualisasi BEI sama Goto harusnya sama. Jadi nggak mungkin Goto di FC akan sama BEI. Kayak gitu. Itu jadi artinya apa? Kalau nggak di FCA kan berarti harganya harusnya nggak turun ke bawah Gocap kan. Jadi potensi Goto naik ke level 5, naik dari level 50 ya. Bukan naik ke 1000, bukan naik ke 200, naik dari level 50. Ke 51, 52, kalau Anda beli Gocap jual di 52 kan udah cuan. Jadi potensi Goto naik ke level 50 tetap besar. Ini juga udah terjadi beberapa tahun terakhir. Kalau beli Goto di Gocap, naik ke 51, naik ke 52, itu ada potensi kok, ada kemungkinan. Jadi potensi Goto naik di 50 naik dari level 50 ke level lebih tinggi dari 50, itu masih sama menurut saya, sama seperti sebelum kejadian para demonstran membuka bajunya dalam demo buruh 1 Mei lalu. Jadi sama aja. Jadi Anda nggak usah khawatir, gila banyak demonstran kepanasan buka baju, saham Goto nggak naik lagi. Menurut saya nggak ada hubungan sih.
Kayak gitu ya. Tetap ada potensi saham GoTo naik ke atas 50. Dalam jangka panjang, potensi kenaikan GoTo akan jadi jauh lebih rendah jika terjadi demutualisasi atau Mas Dani Untoro benar-benar membeli saham pakai akun saham sungguhan. Menurut saya kedepannya gitu. Jadi kalau saya pemegang saham GoTo, saya nggak berharap Mas Dani Untoro beli saham GoTo pakai akun sungguhan. Kalau saya berharap naiknya sampai 100, 200, 100 sehari, saham GoTo bangkit lagi, saya nggak berharap itu terjadi. Seperti itu sih. Cuma kalau belinya 50 jual di 51, nggak usah harap macam-macam. Yang penting GoTo nggak di FCA-kan. Saya nggak menyarankan Anda beli ya, kayak gitu. Saya nggak menyarankan Anda beli GoTo, saya sendiri nggak akan beli. Oke? Nggak akan beli, ini bukan jebakan, saya mendingan beli saham yang lain. Banyak yang lebih menarik, kayak gitu. Saya nggak menyarankan Anda beli, cuma saya harus fair juga. Selama resiko FCA rendah, menurut saya ini tetap menarik di Gocap bagi orang yang senang beli saham Gocap. Kayak gitu. Oke. Saham kedua yang saya bahas sebelum saya tanya jawab singkat aja, saham BBCA ini juga menarik. Saham BBCA ini saham di bandari asing. Seperti dibahas, ini saham yang paling dicintai para investor lokal pahlawan bursa sejak Januari sampai Mei udah dibeli 26 triliun. Saham BCA, jadi kita bahas. Ini juga ada dua berita menarik. Jadwal dividen BCA itu record date-nya 31 Maret, udah lewat. Pembayarannya 8 April, sudah lewat, sudah ini. Dan ini juga yang paling penting adalah BCA siap bagikan dividen interim di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Jadi ini sangat menarik ya, di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 BCA siap bagikan dividen interim. Jadi ini yang makanya saya sudah mulai merubah istilah dividen menjadi bantuan langsung tunai karena menurut saya lebih tepat. Kayak gitu. Ini kalau dari profil kepemilikan BBCA sepanjang bulan Maret investor asing melakukan penjualan sebesar 4,4 triliun dimotori oleh penjualan ini aja langsung ya, pakai toolsnya aja ya biar simple. BBCA, kepemilikan BBCA itu kepemilikan lokal masih 27,7%. Ini kepemilikan pahlawan bursanya segini itu 6,8%, paling banyak kepemilikan pahlawan bursa. Dan dari ini sepanjang bulan Maret kemarin itu pembelian pahlawan bursa juga paling besar, 4,3 triliun. Jadi asing jualan 4,4 triliun, yang paling banyak beli ya asing yang jualan others dan pension fund, dana pensiun asing yang jualan, yang beli paling banyak investor retail pahlawan bursa dan reksadana. Reksadana lokal juga banyak beli itu di bulan Maret. Reksadana beli 320M saham BCA, sementara di bulan Maret pahlawan bursa beli 4,3 T. Seperti itu. Tidak ada pergerakan signifikan, Pak Antoni Salim semua nggak ada pergerakan signifikan. Oke. Kayak gitu. Ini ininya. Ini saham BCA terus investor asing terus jualan, never ending. Investor asing terus jualan masif selama bulan April. Total penjualan asing di bulan April 5,6 triliun. Foreign co dan foreign flow juga indikasi sama. Berarti kalau kita lihat partner-partner lokal, partner-partner asing di bursa di dalam negeri juga ikut menjual saham BCA ke pahlawan bursa. Korban flow juga terus bergerak turun yang menandakan kecintaan pahlawan bursa dan keinginan mereka untuk nyangkut di saham ini. Kayak gitu. Ini juga ini berarti kalau Anda lihat selalu pahlawan bursa masih beli dari setiap hari masih beli BCA termasuk hari ini, artinya meskipun harga sahamnya udah turun, udah di 5 ribuan gitu, pahlawan bursa masih cinta dan masih passionate untuk nyangkut di saham ini. Kalau dari 1 April sampai 30 April kita lihat siapa aja yang jual BBCA, ada AK, ZP, BK, KZ, RXCU, semuanya broker asing, semua investor asing. Yang beli seperti dugaan, seperti berita tadi juga kan, yang beli mayoritas pahlawan bursa, broker-broker pahlawan bursa. Bandar terus menjual secara masif sepanjang bulan April, euforia pahlawan bursa membeli saham yang dibuang bandar. Dan sepanjang bulan April ada kenaikan kepemilikan pahlawan bursa naik sebesar 3,7 triliun. Ini sepanjang bulan April ya. Kalau tadi kan Maret ya. Naik sebesar 3,7 triliun atau 0,5% lagi kepemilikan retail pahlawan bursa naik di bulan April. Kayak gitu. Bandar
Bandar terus jualan secara masif selama 3 hari di bulan Mei, bukan April, di bulan Mei terus jualan secara masif. AI skornya 9 dan ini juga menarik karena euforia sebelumnya kalau kita lihat bulan Maret dianggap kenapa pahlawan bursa mau beli BBCA karena mau dapat dividen. Ternyata dividennya udah dibagikan pun euforianya masih ada. Seperti itu. Jadi bukti kalau kepercayaan pahlawan bursa terhadap BCA tidak berkurang, tetap membeli meskipun cum date sudah berlalu. Pasca pembagian BLT, kaum pahlawan bursa memiliki uang tambahan untuk diserahkan ke investor asing, dan ini juga menarik kalau pembagian BLT-nya rutin 3 bulan sekali ke depan, artinya di masa yang akan datang juga ini akan efektif. Ini bukti kalau BCA fundamentalnya bagus, mau ngasih BLT 3 bulan sekali, dan ini akan mengurangi penderitaan pahlawan bursa yang nyangkut parah, yang nggak bisa keluar karena dapat BLT. Bukan cuma itu, uangnya juga bisa diserahkan lagi ke asing. Kalau udah dapat cash baru kan, dana segar, ya kasih lagi ke asing, seperti itu. Jadi win-win solution, asing senang, pahlawan bursa senang. Kalau itu, jadi saya mendukung kebijakan dividen interim BCA 3 kali setahun. Oke, lanjut. Oke, kurang lebih itu aja pembahasan saya. Sekarang saya jawab pertanyaan dulu. Ini udah berapa menit? Saya ngobrol udah 1 jam, gak kerasa. Selamat malam Pak Arga, semoga sehat selalu. Saya sudah mengikuti cerita sejak 2020. Saya banyak mendapatkan ilmu, terutama foreign flow dari channel ini ya, puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang saya masih penasaran. Ketika merefer ke asing, Pak Arga, sejauh yang saya tahu tidak pernah membedakan antara asing yang terkesan algo trader atau trader intinya yang aktif, misalnya AK, BKCC, dibandingkan dengan asing yang cenderung lebih ke memang market making, invest seperti RX, ZP, KZ, BB, kadang CC. Kode broker ini saya dapat hanya dari pengalaman, jadi memang tidak ada risetnya. Di zaman dahulu, terutama di saham fundamental, saya merasa memang asing bergerak cukup berirama dan searah. Tetapi belakangan saya rasa asing bisa lebih cenderung trading dan bergerak kiri kanan. Oke. Kalau saya perhatikan bid offer dan detail, memang terkesan seperti algo yang didesain untuk trading jauh lebih terlihat di saham Konglo. Oke. Dengan pengetahuan ini, apakah menurut Pak Arga akumulasi distribusi asing perlu dianalisa kembali? Apakah sifatnya algo atau yang memang aktifan yang sifatnya relatif untuk invest? Sebab bila mengikuti algo trading, relatif timeline digunakan sangat pendek. Terima kasih. Oke. Menarik. Jadi gini. Saya nggak tahu ya, ini bukan yang saya ajarkan, jadi saya nggak bisa mengiyakan atau enggakkan. Cuma yang mau tambahan saya adalah, jadi investor asing itu kalau dibagi ada 2, ada aktif, ada pasif. Makanya di toolsnya kalau tadi Anda lihat ada aktif, ada pasif. Aktif investor, contohnya pasif itu adalah yang ikut MSCI, simpelnya kayak gitu. Jadi yang ikut MSCI gitu, misalnya masuk MSCI dia wajib beli, keluar MSCI dia wajib jual. Yang indexing, yang ikut indeks MSCI itu yang pasif. Oke? Jadi benar, ada investor asing aktif, ada investor pasif. Investor pasif itu cuma gerak kalau ada pengumuman rebalancing. Itu investor pasif. Oke? Clear ya? Kalau ada pengumuman, ini materi foreign flow lagi saya ajarin di sini. Materi workshop, hanya kalau ada rebalancing. Pertanyaannya, kalau investor asing cuma gerak kalau rebalancing, siapa yang gerakin BCA sehari-hari? Siapa yang gerakin Telkom sehari-hari? Sahamnya kan enggak. Yang gerakin asing juga, yang gerakin adalah investor aktif. Itulah yang oleh sejumlah orang disebut algo trading lah, trader dan lain. Oke, sampai situ clear ya? Jadi benar ada investor aktif, ada investor pasif. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengkategorikan investor aktif dan pasif based on brokernya? Jawabannya tidak. Bahkan Anda akan menemukan banyak kejadian-kejadian di masa rebalancing. Benar-benar di masa rebalancing. Ketika ada saham masuk atau keluar, yang beli AK juga, BK juga, CC juga. Di masa rebalancing loh ya.
Yang benar-benar yang kita tahu, yang gerak adalah investor pasif. AK juga, BK juga, CC juga. Kita juga menemukan di hari-hari non-rebalancing, RX beli, KZ beli, BB beli, seperti itu. Jadi definisi AK, BK, CC, RX, ZP, KK itu lebih ke trader, kayak itu mirip kayak XL, BK, XC kayak gitu kan, ada grade-nya kan. Yang paling tinggi itu XL, yang paling aktif trading, yang paling banyak yang trading, begitu juga dengan asing. Tapi itu tidak bisa dibagi jadi pasif dan aktif. Kalau Anda punya metode itu good. Mengikuti investor asing yang aktifnya aja good. Tapi saya bisa ajarin ke Anda, nggak tahu orang di luar sana ngajarin apa, cuman saya bisa based on yang kami pelajari mengetahui itu investor asing aktif atau pasif, tidak bisa dari kode brokernya. Kalau maupun dari paling dekat yang kami bisa pelajari dari kategorinya. Asuransi itu biasanya pasif, dana pensiun itu biasanya pasif, kalau investment banking itu biasanya aktif. Others itu namanya aktif. Anda bisa mundurin videonya di situ di tools kami katakan aktif, pasif seperti itu. Tapi nggak bisa lihat dari kode brokernya. Dalam tuh pertanyaan, saya senang orang yang nanya pintar, mudah-mudahan Anda terjawab ya, terbantu. Oke, pertanyaan lanjutan dari Leonas, berapa hari belakang terdapat anomali pada sektor perbankan, yaitu BBNI di mana inflow asing cukup deras sedangkan yang lain mayoritas outflow. Bagaimana kita menyikapinya? Yang outflow ya jangan dibeli, yang inflow ya dibeli. Sesimpel itu kan, kita ngikutin asing. Kalau asing jualan BBRI ya jangan beli BBRI. Kalau asing beli BBNI ya kita boleh beli BBNI. Kan simple, kita ikutin aja, nggak usah kenapa BBNI dibeli, kenapa BRI jual, itu urusan asing lah. Kenapa kita harus mikirin gitu? Menurut Bapak, apa ada kemungkinan asing jual big banks besar-besaran agar dananya bisa dipindahin ke konglo stok sebagai penggerak IHSG yang baru? Ya saya aminkan sih. Saya aminkan asing jual BCA, mungkin mudah-mudahan dia kalau asing, let's say asing dapat duit di BBCA misalnya 50 triliun, 5 triliunnya lah masukin brand, itu saya aminkan. Cuma saya nggak mau orang yang menganalisa based on harapan seperti orang-orang di luar sana. Saya aminkan aja. Apakah saya lihat indikasinya ke situ? Belum juga. Belum juga. Berapa puluh triliun saham di BCA udah keluar, berapa puluh miliar, berapa ratus miliar cuma yang masuk di brand. Kalau memang misalnya bulan ini nih, bulan April, uang yang di BBCA, yang asing dapat di BBCA 10 triliun jualan BCA dan inflow di brand 10 triliun, saya bisa ngomong kayak gitu. Memang ada indikasi. Dipindahin dari saham fundamental ke saham konglo. Saya bisa ngomong kayak gitu based on data. Sekarang kenyataannya enggak. Meskipun asing masuk di brand, nilainya sangat tidak signifikan dibanding yang keluar di BRI BCA. Jadi ada kemungkinan jual big banks, beli saham konglo? Ada. Ada indikasi ke arah situ, ada data yang mendukung itu? Jawabannya tidak. Artinya saya tidak menemukan. Lanjut, Pak Era Taslim. Boleh jelaskan ada apa dengan market IHSG? Volatilitas sangat tinggi, sehari diangkat, besok dibanting berkali-kali. Polanya terus begitu, apakah strategi asing buat exit? Jawabannya iya. Ya, asing jelas exit, semua yang dilakukan adalah strategi mereka untuk exit. Pak, pendapat Bapak tentang macam aksi Dani Untoro terhadap bursa dan saham-saham BU Bintang N yang listing di bursa lebih baik atau tambah nyungsep? Nggak tahu sih. Sejak diresmikan tidak ada kritik evaluasi data yang di-share publik. Nggak usah kritik evaluasi undang-undang itu buat BUMN. BUMN udah ditutup, Kementerian BUMN udah ditutup. Sekarang Danantara itu nggak butuh itu semua. Danantara setahu saya nggak butuh, Mas Dhani apalagi. Dia hanya harus sowan ke Seskap dia aja sama Pak Prabowo, setahu saya. Seperti itu ya Mas Dhani. Siapapun Mas Dhani itu ya. Malam Pak Arga, apakah IHSG masih ada peluang downtrend beberapa bulan ke depan? Masih ada. Terus kapan momentum yang paling tepat untuk retail Xerox? Andai saya tahu. Cuma kalau mau trading singkat, menurut saya awal April ini
Anda udah awal Mei ini, Anda bisa lihat di Telegram kami di hari pertama bulan Mei, kami menganggap udah ada beberapa indikasi positif. Menurut saya ini kalau mau masuk, cuma apakah akan reversal, akan balik lagi ke 9.000 atau balik lagi ke 36.000 seperti kata Pak Purbaya, saya nggak tahu sih. Kalau masih terus turun, asing masih terus jualan pun saya pun nggak heran. Cuma menurut saya kalau mau trading, udah terbuka peluangnya. Bulan April lalu, bulan Maret kayaknya jauh lebih prefer liburan saya atau riset daripada trading. Bang Arga, apa dampak pelemahan rupiah ke IHSG? Apakah mungkin rupiah melemah jika asing tidak mau pegang rupiah? Mungkin, ataukah malah dibelikan barang karena rupiah melemah jadinya harga saham turun? Terima kasih. Bisa dua-dua. Jadi kalau Anda mempelajari ilmu kecapologi, apa yang dikatakan tukang-tukang kecap di TV, analis segala macam, ketika rupiah turun, kalau asingnya masuk ya, rupiahnya melemah, asingnya masuk. Kecapnya adalah ini karena rupiah lagi melemah, asing masuk karena saham Indonesia lagi murah-murahnya. Kalau asingnya masuk. Ketika rupiah turun, kalau asingnya keluar, dikatakan rupiah turun. Kenapa asing keluar? Karena mereka nggak mau pegang rupiah. Jadi selalu bisa main dua sisi. Itulah prinsip utama dari ilmu kecapologi. Jadi saya nggak tahu. Yang pasti gambaran besarnya ketika rupiah melemah itu ada korelasi yang nggak besar-besar banget. Cuma korelasinya ketika rupiah melemah biasa IHSG susah naik. Itu benar. Kayak gitu. Cuma ada juga kejadian rupiah melemah, asing masuk, IHSG naik ada. Kayak gitu. Tapi saya nggak pusing rupiah, saya lihat aja asingnya keluar atau masuk, kan simple ya. Terakhir mungkin, terima kasih Pak Arga, saya selalu nonton UBBM-nya. Apa yang akan terjadi kalau saham-saham yang ada di MSCI di downgrade? Udah dibahas ya. Bang Arga masih ingat pas sebelum lebaran kemarin abang pernah bilang kalau habis lebaran abang gak akan trading malah mau liburan dulu. Yes, betul. Gak lama kemudian IHSG crash. Kok bisa abang memprediksi ini sebelumnya dan gak hanya sekali tapi berkali-kali? Saya tidak pernah memprediksi market crash, saya mengatur jadwal liburan. Nggak pernah memprediksi, nggak usah ini. Saya cuman karena memang kejadiannya lebih dari 5 kali, di mana ketika saya liburan market crash, saya ngomong di podcast, sekaligus pamit kan, saya mau liburan, Anda mau trading mau nggak terserah Anda. Saya nggak pernah prediksi market akan crash, cuma memang kejadian gitu beberapa kali. Dan jujur saya mulai coba ikuti, nggak trading juga dan selamat, puji Tuhan. Apa sebenarnya tujuan asing bekukan saham-saham di MSCI? Ya tujuannya ya mungkin dalam proses aja, mungkin mau mendowngrade. Diberitakan jelek saham Konglo tapi malah mereka beli. Yang memberitakan jelek saham Konglo itu antek-antek asing ya, bukan MSCI, bukan asing. Antek-antek asing, pahlawan bursa, influencer dan lain-lain. Jadi bukan ya, saya nggak dengar MSCI bilang brand jelek nih, nggak. Yang ngomong orang lokal, antek-antek asing yang pengen pahlawan bursa menyerahkan duitnya ke asing. Seperti itu. Oke, thank you, seru juga. Saya udah lama nggak buat podcast, mudah-mudahan ini podcast yang menyenangkan. Saya sih happy bisa sharing, happy bisa belajar. Saya sendiri akan mulai aktif trading lagi. Minggu-minggu ini doakan bisa dapat profit besar. Saya juga doakan Anda kalau yang mau trading. Kalau ada yang mau menjauh, mau nunggu kepastian juga no problem. Kalau Anda mau masuk instrumen lain ya hati-hati aja. Karena instrumen lain nggak lebih indah kok gitu. Itu yang saya bilang. Anda mau keluar dari saham silahkan. Cuma kalau mau keluar doang silahkan Anda keluar. Tapi kalau mau masuk ke instrumen lain, pikir baik-baik. Karena kalau Anda perhatikan, Anda ngomong sama investor mau emas, mau upal, mau properti, semua memang lagi susah. Jadi kalau saya memilih untuk beradaptasi, kadang-kadang saya milih liburan, kadang-kadang saya milih masuk market, kalau saya lihat opportunity, cuma saya nggak loncat-loncat ke investasi yang saya lebih nggak ngerti gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. See you next time.